Sintayong mengomentari kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dalam konferensi pers, ia mengaku kecewa dengan hasil yang diraih. Meski begitu, Sin tetap menghargai perjuangan para pemain muda. Ia mengatakan bahwa para pemain telah memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Baru-baru ini, ia juga menyampaikan rasa syukur lewat Instagram pribadinya. Menurut Sin, pemain muda timnas tampil dengan semangat tinggi selama turnamen. Usia rata-rata pemain yang hanya 20,5 tahun menjadi tantangan besar. Mereka harus melawan tim-tim dengan skuad senior yang lebih berpengalaman. Namun, Sin menilai bahwa kerja keras mereka patut diapresiasi. Ia percaya bahwa semangat juang mereka akan menjadi modal penting di masa depan. Meski timnas tersingkir di babak penyisihan, Sin optimis dengan masa depan tim. Ia yakin pengalaman di Piala AFF ini menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda. Sin juga menambahkan bahwa tahun depan timnas akan semakin berkembang. Menurutnya, proses pembelajaran dari kegagalan ini sangat penting. Ia berharap para pemain bisa terus meningkatkan performa mereka. Sintayong bertekad memperbaiki performa timnas Indonesia. Fokus utama mereka saat ini adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia ingin memastikan timnas mampu bersaing di level internasional. Sin juga berjanji akan membawa perubahan positif dalam permainan tim. Ia berharap timnas bisa memberikan kebanggaan lebih untuk masyarakat Indonesia. Kegagalan di Piala AFF 2024 menjadi momen refleksi bagi Sintayong dan timnas Indonesia. Meski begitu, ia tetap percaya pada potensi para pemain muda. Sin yakin bahwa dengan latihan keras, mereka bisa mencapai hasil yang lebih baik. Ia juga meminta dukungan dari semua pihak untuk kemajuan timnas. Sin percaya bahwa masa depan timnas Indonesia sangat cerah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir percaya bahwa kerja keras adalah kunci untuk mencapai target besar sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSSI terus berupaya membawa sepak bola nasional ke tingkat yang lebih tinggi. Erick menekankan bahwa membangun tim yang solid dan siap bekerja sama adalah langkah penting untuk mencapai kesuksesan bersama. Ia yakin bahwa kemajuan sepak bola Indonesia memerlukan komitmen yang besar dari semua pihak. Salah satu tantangan terbesar dalam sepak bola Indonesia, menurut Erick, adalah masalah manajemen. Ia menjelaskan bahwa manajemen yang buruk seringkali dipicu oleh kurangnya transparansi dan praktik korupsi. Selain itu, sikap yang tidak profesional juga menjadi kendala besar. Oleh karena itu, Erick berkomitmen untuk membawa perubahan besar di manajemen PSSI. Langkah ini dianggapnya sebagai fondasi untuk meraih target-target besar di masa depan. Erick juga menyoroti pentingnya memiliki tim yang solid dengan target yang jelas. Ia mengakui bahwa membangun tim yang mampu bekerja keras dan menjalankan proyek dengan baik bukanlah tugas mudah. Namun, ia percaya bahwa kerjasama yang kuat di dalam tim adalah kunci keberhasilan. Menurut Erick, setiap individu di dalam organisasi harus memiliki semangat untuk bekerja keras. Ia juga menegaskan bahwa target tinggi adalah bagian dari strategi untuk terus mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Setelah kegagalan di Piala AFF 2024, PSSI kini mengalihkan fokus ke target yang lebih besar. Erick menyebut ada beberapa agenda penting yang harus dijalani dalam waktu dekat. Salah satunya adalah sisa 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menjelaskan bahwa Indonesia harus setidaknya menjadi juara 2 di grup atau melalui babak playoff untuk bisa lolos. Erick juga menyebut turnamen AFC U23 sebagai bagian dari persiapan menuju Olimpiade 2027. Oleh Romeni kemungkinan besar akan dijual oleh FC Utrecht pada bursa transfer musim dingin, Januari 2025. Keputusan ini muncul karena Utrecht memiliki terlalu banyak pemain di posisi sayap kanan. Situasi ini semakin rumit setelah kedatangan Miliano Jonathan, pemain keturunan Depok, Jawa Barat. Miliano baru bergabung dari Vitesse Arnhem dan resmi dikontrak Utrecht sejak 17 Desember 2024. Kontrak tersebut berdurasi hingga pertengahan 2028, menambah persaingan di lini serang. Pelatih Utrecht, Ron Jans, menyatakan bahwa timnya kini memiliki 4 pemain di posisi sayap kanan. Menurutnya, jumlah ini terlalu banyak sehingga beberapa pemain mungkin harus dilepas.
Ron Jan secara spesifik menyebut Tyler Booth dan Ole Romeni sebagai dua pemain yang berpotensi keluar. Pernyataan ini semakin memperkuat spekulasi tentang masa depan Romeni di klub. Posisi Romeni di Utrecht kini menjadi sorotan, mengingat persaingan di lini depan yang semakin ketat. Di sisi lain, Ole Romeni mulai menarik minat klub-klub lain, termasuk Oxford United. Klub asal Inggris ini dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Anindya Bakri, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Oxford United dikabarkan bersedia mengeluarkan dana sebesar 1 juta euro atau sekitar 16,85 miliar rupiah untuk mendatangkan Romeni. Tawaran ini menjadi opsi menarik jika Utrecht memutuskan untuk melepas pemain berusia 24 tahun tersebut pada Januari mendatang. Transfer ini bisa menjadi peluang baru bagi Romeni untuk memperbaiki karirnya. Selama musim ini, Ole Romeni telah bermain dalam 13 pertandingan bersama FC Utrecht di Liga Belanda. Namun, performanya dinilai kurang maksimal dengan hanya mencetak 2 gol sepanjang musim. Statistik ini menjadi salah satu alasan mengapa Utrecht mempertimbangkan untuk menjualnya. Bintang sepak bola Irak Ayman Hussein memuji kekuatan Bahrain di Piala Teluk 2024. Menurutnya, Bahrain adalah tim yang sangat tangguh dan sulit dikalahkan. Tim ini dinilai unggul dalam permainan, baik saat menyerang maupun bertahan. Pengalaman melawan Bahrain menjadi pelajaran penting bagi Irak. Hal ini juga bisa menjadi referensi bagi pelatih timnas Indonesia saat menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Hussein menjelaskan bahwa Irak kesulitan menembus pertahanan Bahrain. Bahrain dinilai sangat terorganisasi dan bermain rapi sepanjang pertandingan. Meski Irak mencoba bangkit di babak kedua, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Ketangguhan pertahanan Bahrain membuat Irak harus menerima kekalahan. Ia juga menekankan bahwa timnya sudah berusaha maksimal dalam pertandingan tersebut. Meski begitu, Irak tidak mampu meraih hasil yang diinginkan. Bahrain bermain lebih efektif dan layak menjadi pemenang. Efektivitas permainan Bahrain menjadi sorotan utama dalam laga ini. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Muhannad Ali, penyerang Irak. Menurutnya, timnya sudah memberikan segalanya di lapangan. Namun, upaya tersebut tidak cukup untuk mengalahkan Bahrain. Ali mengakui kekuatan Bahrain sebagai lawan yang solid dan sulit dihadapi. Ia berharap timnya bisa belajar dari kekalahan ini untuk pertandingan berikutnya. Pengalaman melawan Bahrain memberikan pelajaran penting bagi Irak. Pertahanan dan serangan Bahrain yang terorganisasi menjadi tantangan berat. Pratama Arhan adalah salah satu pemain andalan timnas Indonesia yang sering tampil di berbagai ajang internasional. Namanya mulai dikenal luas setelah tampil gemilang di Piala AFF 2020. Dalam turnamen tersebut, ia mencetak 2 gol dan 2 assist, membawa timnas Indonesia hingga ke final. Performa Arhan yang luar biasa kala itu membuatnya menjadi sorotan dan kebanggaan para pendukung Garuda. Salah satu kemampuan Arhan yang paling mencuri perhatian adalah lemparan jarak jauhnya yang sering menjadi senjata timnas Indonesia untuk mencetak gol. Kini, ia bermain untuk Suwon FC di Korea Selatan dan tetap menjadi pemain langganan timnas Indonesia. Namun, di balik kesuksesan itu, Arhan pernah menghadapi masa sulit yang hampir membuatnya berhenti dari sepak bola. Momen tersebut terjadi saat ia gagal lolos seleksi tim pekan olahraga pelajar daerah ketika masih SMP. Arhan mengaku sangat terpukul karena semua temannya diterima, sementara dirinya tidak. Beruntung, pelatih dan gurunya memberikan dukungan penuh, yang akhirnya membuatnya bangkit dan kembali bersemangat mengejar mimpinya. Sejak saat itu, Arhan bertekad untuk sukses dan membuktikan kemampuannya. Ia juga memiliki impian besar untuk membanggakan kedua orang tuanya. Saat bergabung dengan PSIS Semarang, Arhan merasa yakin bisa mandiri secara finansial sebelum lulus SMA. Salah satu impiannya adalah memberangkatkan kedua orang tuanya naik haji. Perjalanan penuh perjuangan yang dilalui Pratama Arhan kini membuahkan hasil manis. Ia menjadi salah satu pemain penting yang terus diandalkan oleh timnas Indonesia. Kesuksesan Arhan menjadi inspirasi bagi banyak anak muda Indonesia untuk terus bermimpi dan berjuang. Indra Syafri berbagi rahasia tentang bagaimana ia memilih pemain untuk skuad Garuda. Menurutnya, proses seleksi pemain tidak hanya sekadar melihat kemampuan di lapangan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lain.
Hal ini ia ungkapkan dalam salah satu wawancaranya baru-baru ini. Indra menjelaskan bahwa ia mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang seorang pemain sebelum mengambil keputusan. Informasi tersebut mencakup profil medis, teknis, dan psikologi. Indra menyebut bahwa proses seleksi ini penting untuk memastikan pemain yang dipilih benar-benar cocok dengan kebutuhan tim. Ia juga mengungkapkan 4 faktor penting yang harus dimiliki setiap pemain sepak bola, yaitu skill, kecerdasan taktikal, fisik, dan mental. Menurutnya, keempat faktor ini sama pentingnya dan tidak boleh diabaikan. Namun, Indra menyoroti bahwa banyak pemain cenderung mengandalkan 3 faktor pertama saja, sementara mental seringkali diabaikan. Padahal, menurutnya, mental adalah kunci penting yang ia bangun di timnas Indonesia. Dengan pendekatan ini, Indra Syafri berhasil membentuk tim yang solid dan mampu bersaing di tingkat internasional. 4 faktor yang ia tekankan telah menjadi pedoman dalam membangun skuad Garuda yang tangguh. Pendekatan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para pelatih lain dalam mengembangkan pemain sepak bola.